Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hoirunisa dari Prodi Kesehatan Masyarakat tingkat 1 semester 2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan reproduksi ini? Sistem reproduksi ini merupakan suatu kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan, yang dimana bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesiesnya di dunia. Sistem reproduksi pada manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi pada pria. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Yuk kita masuk aja ke pembahasannya. Sistem reproduksi pada wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian dalam atau internal dan organ reproduksi bagian luar atau eksternal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagian luarnya terlebih dahulu atau bagian eksternal pada sistem reproduksi pada wanita ini. Di sini terdapat mons pubis, yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau symphysis pubis, yang terdiri dari jaringan dan lemak. Pada bagian ini, biasanya ditumbuhi bulu-bulu halus. Selanjutnya, ada labia mayor atau bisa juga disebut sebagai bibir kemaluan, yang berfungsi untuk menutup dan melindungi struktur alat kelamin. Lalu, ada labia minor atau bisa juga disebut dengan bibir kecil pada kemaluan yang terletak di sebelah labia mayor. Labia minor ini lebih tipis dibandingkan labia mayor dan dapat menegang bila ada rangsangan seksual. Selanjutnya ada klitoris yang merupakan sebuah jaringan erektil pada sistem reproduksi wanita. Klitoris ini memiliki besar sebesar biji kacang hijau. Pada bagian ini terdapat banyak sekali jaringan-jaringan saraf, oleh karena itu dapat mengeras dan menegang. Lalu ada vestibulum, yaitu sebuah rongga di antara labia minor yang dibatasi oleh klitoris dan perineum dan merupakan muara dari uretra, introitus vagina, kelenjar Bartholin, kelenjar skin kanan dan kiri, lalu ada himen atau selaput darah, dan ada perineum, yaitu sebuah jaringan otot yang terletak di antara vulva dan anus yang memiliki panjang 4 cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem reproduksi bagian dalam atau internal. Yang pertama ada ovarium, yang berbentuk seperti buah kenari, yang memiliki kisaran berat 5-7 gram. Ovarium ini sendiri terletak di sisi kanan dan kiri rahim atau uterus. Selain menjadi tempat berkembangnya sel telur, ovarium ini juga memproduksi hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Lalu, sel telur atau ovum yang ada di ovarium ini akan menuju ke tuba Fallopi, yaitu sebuah saluran dengan panjang 10-13 cm dengan diameter sekitar 1 cm. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur atau ovum dari ovarium menuju rahim atau uterus saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Selanjutnya, ada rahim atau uterus, yaitu organ tebal, berotot, dan berbentuk seperti buah pir. Uterus ini berfungsi sebagai tempat perkembangan embrio atau zigot apabila terjadi fertilisasi. Uterus memiliki panjang 7,5 cm, lebar 5 cm, tebal 2,5 cm, dan berat sekitar 50 gram. Uterus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah fundus uteri atau dasar rahim, lalu ada korpus yang merupakan bagian rahim paling besar yang berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin di dalam rahim. Dan yang terakhir yaitu cervix uteri atau leher rahim yang menghubungkan vagina dan uterus. Sebelumnya, ada hal lain juga yang perlu kita semua ketahui,
bahwa uterus atau rahim ini mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau perimetrium, lapisan tengah atau myometrium, dan lapisan dalam atau endometrium. Pada lapisan endometrium ini kaya akan pembuluh darah yang dapat menebal ataupun menipis. Ketika lapisan endometrium ini mendebal dan meluruh karena tidak adanya sel sperma atau tidak terjadinya pembuahan, maka akan terjadi peristiwa yang dikenal sebagai menstruasi. Selanjutnya ada vagina. Vagina merupakan sebuah saluran yang terbentuk dari otot yang menyambungkan serviks dengan mulut vagina. Fungsi dari vagina ini sendiri yaitu sebagai saluran persalinan atau keluarnya bayi secara normal, tempat masuknya sperma ke rahim, hingga saluran keluarnya darah atau menstruasi. Wah, gimana nih ulasan video tentang sistem reproduksi pada wanita ini? Cukup menarik bukan? Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.